ada juga nih yang nanya soal altitude, gimana caranya menumbuhkan ambisi gitu ya untuk mencapai suatu level tertentu. Udah males, nggak tahu keahliannya apa, boro-boro gitu punya ambisi untuk mencapai level tertentu. Ya, ini suatu fase yang memang harus dilakuin. Karena nggak selamanya malas itu ada di dalam diri kita. Aku cerita pengalaman pribadi ya. Aku tuh orang yang nggak punya ambisi, ya kan. Ngejalanin aja apa yang bisa dilakuin gitu. Dan ternyata sepanjang perjalanan di karir gitu ya, perjalanan di karir, alhamdulillah gitu, jalan yang Allah kasih tuh selalu positif gitu. Dan membuatku akhirnya berpikir, oh iya ya, semuanya tuh dibutuhkan usaha, kerja keras, terus kemauan. Nah, ini mau dulu gitu. Kemauan yang bisa menghilangkan rasa malesnya. Dan yang paling ngefek banget ke aku adalah kebutuhan waktu itu. Jadi di usia yang sangat muda, aku tuh ngeliat sekelilingku kayaknya kok orang beli barang ini, barang itu, barang yang mahal gitu ya, kok gampang banget gitu ya. Sedangkan aku tuh kalau minta ke orang tua ya susah, harus nabung dulu ya syukur-syukur setahun sekali bisa dibeliin gitu. Jadi waktu itu aku merasanya aku punya kebutuhan yang harus aku penuhin. Karena itu aku mau kerja ya. Yang walaupun aku nggak tahu sebenarnya aku tuh kemana, mauku apa, ya kerja aja. Yang penting waktu itu adalah bisa menghasilkan uang. Mungkin beda-beda ya, setiap orang ngerasa ada yang kayaknya nggak butuh apa-apa gitu. Ada juga yang ya udah apa adanya aja gitu. Kalau aku waktu itu seperti itu gitu, karena aku punya kebutuhan yang cukup banyak, cukup banyak dan cukup mahal-mahal gitu. Jadi aku memutuskan untuk bekerja dari kuliah gitu. Nah dari situ aku ngerasain, ketika kita achieve target gitu ya, misalkan eventnya berhasil, banyak yang datang, banyak pesertanya, terus sponsor juga banyak yang masuk gitu, atau strategi yang kita bikin gitu ya, strategi apa aja, strategi marketing, strategi di manajemen gitu, strategi SDM itu berhasil, itu rasanya tuh nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu, dan bikin ketagihan gitu. Jadi setiap aku ngejalanin suatu profesi atau pekerjaan, goalsnya adalah aku harus berhasil. Lama-kelamaan kan jadi ambisi ya, walaupun awalnya aku sama lah sama kalian, males, nggak tahu bakat dan keahliannya apa, nggak punya ambisi gitu. Tapi ketika kita punya kemauan untuk menjalanin, ya itu bikin ketagihan ternyata, ya kan. Yang penting ya walaupun kebutuhannya awal-awal agak egois gitu ya, yang penting kita ngejalaninnya niatnya baik gitu, untuk kebaikan kita dan kebaikan orang lain juga, dan tidak menghalalkan segala cara ya gitu. Kan itu justru yang paling menantang ya, gimana caranya kita di jalur yang benar tapi kita bisa berhasil gitu. Balik lagi soal attitude, kenapa sih di kantor tuh harus ada etikanya gitu ya, terutama etika dalam hal sopan santun gitu ya. Ya bukan untuk bekerja di kantor aja gitu, di level manapun kalian membutuhkan attitude itu untuk berhadapan dengan orang lain. Nggak ada orang yang suka sama orang-orang yang nggak sopan, orang-orang yang tidak menghargai orang lain gitu, yang nggak bisa gitu. Jadi kalau kita belajar soal etika ya, sebenarnya banyak banget teman-teman. Bukan hanya soal sopan santun dalam perilaku kita aja. Dari kita misalkan ketemu klien gitu ya, terus ada etika misalkan ada lunch meeting gitu ya. Gimana cara kita makan aja, ya itu ada aturannya gitu. Oh, nggak bebas banget ya gitu. Nah, sekarang gimana kalian membawa nama perusahaan atau nama produk
yang kalian bawa gitu ya, atau apapun itulah ya, kerjasama segala macam yang mau kita bawa, yang berhubungan dengan nama baik atau keberhasilan. Kan harus punya apa ya, punya kesan atau punya image yang sesuai gitu dengan apa yang kita mau sampaikan hari itu. Makan kan juga nggak mungkin makan yang bunyi gitu, atau makannya belepotan, atau makannya apa yang suka kalau kepedesan ingusnya keluar gitu. Kan nggak pantas ya untuk kita melakukan hal-hal tersebut. Terus bagaimana bahasa komunikasi yang kita sampaikan kan juga harus disesuaikan dengan orang yang kita temui saat itu gitu. Jadi bukan hanya di level fresh graduate aja yang perlu good attitude gitu. Di level manapun ya butuh attitude yang baik gitu. Apalagi kalau kita punya goals untuk bisa berhasil mencapai satu tujuan bersama. Gitu. Nah itu mengapa good attitude diperlukan. Oke, mari kita selesaikan make up-nya. Nah, ini katanya nih, kuncinya Igari make up itu. Terus, pakai highlighter yang banyak. Biar kelihatan flawless tapi glowing. Nah, lipstiknya harus yang rada-rada shiny gitu, glowing. Aku pakai vinyl ink aja. Belepotan. Tambahin lip glossnya Emina. Selesai. Gimana? Berhasil? Igari make up look-nya? Nggak kayak orang Jepang.